Salam, kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 1. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang keadaan politik, keadaan budaya, keadaan ekonomi, keadaan sosial kemasyarakatan, dan keadaan transportasi untuk memenuhi tugas UTS Pengetahuan Perjanjian Baru. Keadaan politik Kerajaan Alexander Agung. Penguasa yang sangat terkenal di Palestina adalah Alexander Agung. Pada umur 13 tahun, ia belajar dari Aristoteles yang merangsang kemampuannya dalam bidang puisi, filsafat, etika, ilmu pengetahuan, dan sastra. Pada tahun 336 Setelah Masehi, setelah pembunuhan ayahnya Filipi II, ia mewarisi tahta kerajaan Makedonia di usia yang ke-20 tahun. Secara brutal, ia meredam semua pemberontakan yang terjadi di semua kota di daerah Yunani. Ia berhasil menaklukkan Raja Persia, Raja Darius III. Raja Darius berhasil meloloskan diri dari kerajaan tentara Alexander Agung. Tahun 332 Setelah Masehi, ia memperluas daerah kekuasaan dengan melakukan invasi ke Mesir. Ia bersama tentaranya tiba di daerah Tirus. Mereka berhasil menaklukkannya. Dengan kemenangan itu, maka terbukalah pintu untuk menuju ke Mesir dan Syirah. Ketika Imam Besar Juda mendengar berita tentang kedatangan Alexander Agung, maka ia melakukan persembahan korban kepada Yahweh untuk memohon pembebasan. Jawaban Yahweh terhadapnya lewat mimpi yaitu, ia harus membuka pintu kota dan menyambut kedatangan Alexander Agung. Maka dibuatnyalah perjamuan penyambutan. Alexander Agung sangat terkesan dan ia melarang tentaranya untuk melakukan kekerasan. Alexander Agung kemudian menaklukkan Mesir tanpa adanya perlawanan yang berarti. Para imam di kuil Amon mengakui dia sebagai anak ilah Amon. Ia kemudian mendirikan sebuah kota di Mesir yang diberi namanya Alexandria, kota yang kemudian berkembang pesat dan menjadi tempat perjumpaan penulis, artis, dan ilmuwan. Karena Raja Darius III belum tertangkap, maka masih ada ancaman dari timur. Alexander Agung kemudian menuju ke Mesopotamia, menyeberangi sungai Efrat dan Tigris. Alexander Agung sekali lagi berhadapan dengan Raja Darius, namun Darius III berhasil meloloskan diri dan seluruh daerah Persia kembali ditaklukkan. Alexander Agung memperluas lagi daerah kekuasaannya ke Iran yang saat disebut Afghanistan. Kemudian ia mengalami kemenangan. Alexander Agung hendak ke India, tetapi tentaranya menolak karena mereka sudah merasa lelah. Namun pada tahun 323 Setelah Masehi, Alexander Agung terserang penyakit demam dan ia meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah kematiannya, kerajaan Makedonia terpecah di bawah kekuasaan jenderalnya yang saling merebut kekuasaan. Palestina di bawah pemerintahan Ptolemeus dan Seleucus. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaan Makedonia terpecah di antara keempat jenderalnya yakni Ptolemeus, Lysimachus, Cassander, dan Seleucus. Namun yang akan disebutkan hanyalah dua dinasti yang berusaha merebut daerah Palestina yaitu Ptolemeus dan Seleucus. Pertama, Ptolemeus I. Stoller menguasai daerah Palestina sejak tahun 323 sampai 2000 Setelah Masehi. Ia mengikuti model pemerintahan Alexander Agung yang memberikan kebebasan kepada imam besar di Yerusalem untuk menjalankan pemerintahan atas izin pemerintahan di Mesir. Pada masa pemerintahan Ptolemeus II, Pieldepus, perpustakaan di Alexandria dikembangkan menjadi pusat kebudayaan pendidikan di Timur Tengah selama beberapa abad. Kekuasaan keluarga Ptolemeus semakin lemah dan pemerintahan Ptolemeus IV, Philopator. Sementara itu, Seleucus di Syria berusaha memperluas kekuasaannya ke Palestina. Pada tahun 2000 Setelah Masehi, kontrol terhadap Palestina telah jatuh ke tangan dinasti Seleucus.
Setelah kematian Ptolemeus IV, kerajaan Ptolemeus semakin lemah karena digantikan oleh anaknya yang baru berumur 5 tahun. Kedua, pada tahun 1075 setelah Masehi ketika Seleucus IV Epiphanes naik tahta, gerakan Helenisasi makin ditingkatkan. Helenisasi sendiri adalah istilah teknis untuk menggambarkan proses perubahan kultural yang terjadi sekitar abad kedua setelah Masehi hingga paruh abad pertama Masehi, di mana pengaruh kebudayaan Yunani sangat dominan. Dominasi kebudayaan Yunani ini tidak dapat dilepaskan dari perluasan kekuasaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung pada abad ketiga setelah Masehi. Ia membangun gedung olahraga dan orang-orang muda berolahraga tanpa berpakaian. Orang-orang Yahudi yang mengikuti aktivitas olahraga ini merasa malu karena sunat mereka menjadi bahan tertawaannya orang Yunani. Pada tahun 168 sesudah Masehi, Epiphanes ke Mesir dan mengalahkan tentara Ptolemeus VI yaitu Philometor. Namun ia gagal memasukkan Mesir ke dalam wilayah kekuasaannya karena kehadiran utusan Roma. Ia dipaksa menarik mundur pasukannya dari Mesir, dan Epiphanes yang pernah disandra di Roma selama 14 tahun akhirnya patuh kepada utusan Roma itu. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang ke negerinya, ia melampiaskan frustasinya kepada orang Yahudi di Yerusalem. 40 ribuan orang Yahudi dibunuh dan yang lainnya dibawa sebagai tawanan. Ia memaksakan Helenisasi kepada orang Yahudi, namun banyak orang Yahudi ortodoks yang menolak sehingga mereka dipenjarakan. Ia mengirim utusan ke sinagoge di mana orang Yahudi berdoa pada hari Sabat dan membunuh ribuan dari mereka. Tindakannya yang semakin meningkatkan kebencian orang Yahudi adalah menajiskan bait Allah dan mempersembahkan babi di atas mezbah kepada dewa Zeus. Tindakan itu menimbulkan pemberontakan di kalangan orang Yahudi. Pemberontakan itu dipimpin oleh keluarga Makabe yang menolak ketika dipaksa untuk memberikan persembahan kepada dewa kafir itu. Ketika ada orang muda yang mau melakukan perintah raja, Matitias tidak dapat menahan amarahnya sehingga ia membunuh orang itu dan juga membunuh utusan raja. Lalu ia bersama seluruh keluarganya serta beberapa orang Yahudi melarikan diri dan menyatakan perang terhadap Epiphanes. Di bawah pimpinan Judas, beberapa kali tentara Syria dikalahkan. Judas kemudian memasuki Yerusalem dan menyucikan bait Allah. Mereka menghancurkan semua mezbah dan patung ilah kafir. Pada tanggal 25 Desember 165 sesudah Masehi, bait Allah didedikasikan kembali kepada Yahweh, Allah Israel. Peristiwa itu disebut sebagai Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Palestina di bawah kekuasaan Roma. Kekuatan militer Roma tumbuh di tengah konflik antara politisi di Roma. Dalam situasi ini, para jenderal militer berusaha membangun kekuatan militernya untuk memperluas kekuasaan dan juga berusaha menciptakan situasi yang aman dalam negeri. Salah satunya adalah Gaius Julius Caesar yang melakukan persekutuan politik dengan Marcus Linicus dan Pompei serta membentuk komite yang punya kekuasaan tertinggi atas pemerintah di Roma yang disebut dengan Tiga Serangkai, yang memiliki tujuan untuk membangun pemerintahan yang kuat yang akan mengakhiri perpecahan politik di Roma. Namun, usaha mereka justru melahirkan kebencian yang mendalam. Crassus terbunuh dalam perang melawan Partia dan Pompei mengalahkan Gaul dan membawa tentaranya kembali ke Inggris. Pada tahun 63 sesudah Masehi, tentara Pompei ke Syria dan mengalahkan mereka. Kemenangan ini membuka jalan bagi tentara Pompei untuk memasuki wilayah Palestina. Ternyata di Palestina ada percekcokan antara Hyrcanus II dan Aristobulus II. Pompei berpihak kepada Hyrcanus II. Setelah 3 bulan mengepung Yerusalem yang dipertahankan oleh Aristobulus II, akhirnya
Kaisar kembali oleh pemerintah Roma. Tetapi dengan berani tentara Kaisar berhasil mengalahkan Pompei. Pompei terbunuh dalam peperangan di Pharsalus, dan Julius Caesar pun menguasai Roma. Julius Caesar mengangkat keponakannya, yaitu Gaius Octavianus, kemudian membuat juga 3 serangkai bersama Mark Antony dan Lepidus. Gaius Octavianus mengontrol daerah yang berbahasa Latin di bagian barat, sedangkan Mark Antony mengontrol daerah yang berbahasa Yunani di bagian timur. Lepidus tanpa memiliki tentara menjadi imam besar dan mengontrol daerah Tunisia. Mark Antony meminta istrinya untuk mengambil Ratu Mesir, yaitu Cleopatra, untuk menjadi istrinya. Octavianus kemudian menyatakan perang kepada Cleopatra dan Mark Antony. Setahun kemudian, keduanya bunuh diri agar luput dari pembalasan Octavianus. Kemenangan Octavianus mengancam posisi Herodes, anak Antipater yang telah diangkat sebagai raja oleh Mark Antony. Herodes menyatakan dukungan kepada Octavianus. Pada tahun 27 Masehi, Octavianus diberikan gelar Augustus dan diberikan juga kekuasaan terhadap kekuatan tentara. Tahun 23 sesudah Masehi, ia diberikan kekuasaan sebagai pembela rakyat, khususnya pejabat yang memiliki kekuasaan untuk memberlakukan segala undang-undang. Dalam masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 sesudah Masehi, Yesus lahir di Bethlehem. Di Palestina, Raja Herodes Agung memerintah sebagai raja. Ia lahir pada tahun 74 sesudah Masehi dan mati pada tahun 4 sesudah Masehi. Beberapa waktu sesudah kelahiran Tuhan Yesus, sebagai politisi ia mempunyai kemampuan sebagai wakil pemerintahan Romawi yang memerintah atas orang Yahudi. Ia memperkuat kedudukannya dengan menikahi Mariamne, yaitu cucu perempuan dari Hyrcanus. Pernikahan itu menghubungkan dirinya dengan garis keturunan Makabi. Herodes Agung menjalankan pemerintahan atas orang Yahudi secara kasar dan kejam. Mariamne istrinya pun dibunuh. Tindakan itu menimbulkan kebencian atas orang Yahudi, tapi Herodes Agung mengambil hati orang Yahudi dengan mendirikan Bait Allah namun gagal. Ia meninggal pada tahun 4 sesudah Masehi. Nyata bahwa keadaan politik zaman Perjanjian Baru penuh dengan persaingan dan pertumpahan darah demi merebut kekuasaan. Persahabatan di bidang politik bersifat semu. Demi kekuasaan, kawan bisa jadi lawan. Hal ini terjadi hingga masa kini. Baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan budaya. Kekuasaan Alexander Agung berakhir, tetapi proses Helenisasi tetap bertahan. Ia mendirikan kota bergaya Yunani. Di pusat kota didirikan pasar, kuil, lapangan olahraga, teater, dan bangunan pemerintah. Kota Alexandria adalah sebuah kota yang besar. Kota-kota Yunani berbeda dengan kota-kota di timur. Kota-kota Yunani direncanakan dengan baik dan dibangun secara artistik. Rakyat di bawah pemerintahan Alexander Agung juga mempelajari bahasa dan kebudayaan Yunani. Bahasa Yunani pada waktu itu memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat dan menjadi bahasa Yunani Koine, digunakan secara luas oleh orang-orang kecil dan miskin, bahasa rakyat jelata. Sejumlah penulis juga menggunakan bahasa Yunani. Pengaruh bahasa Yunani Koine ini sedemikian besar. Kebudayaan Yunani juga berkembang melalui bidang pendidikan. Pendidikan dilakukan secara pribadi. Para guru datang ke rumah dan memberikan pelajaran bagi anggota keluarga. Pendidikan yang bersifat umum lebih banyak dilakukan di gedung olahraga, di mana para atlet muda diberikan pelajaran. Dalam dunia Helenis, gimnasia memiliki peranan yang sangat besar karena menjadi pusat pembinaan mental dan tingkah laku masyarakat. Salah satu cara bagi orang non-Yunani
berasimilasi dalam lingkup sosial masyarakat, Yunani adalah harus mengirimkan anak-anaknya mengikuti kegiatan gimnasia. Di sana mereka dilatih menjadi Helenis, suatu proses di mana mereka memperoleh status sosial baru dan kesempatan finansial pun tersedia bagi mereka. Kebudayaan ini mengalami pro kontra dalam masyarakat Yahudi. Ketika kegasaran Roma menguasai bekas kekuasaan Alexander Agung, mereka menjadi pewaris Helenisme. Memang Roma mengalahkan Yunani, tetapi kebudayaan Yunani justru berkembang di Roma. Bahasa Latin terdesak oleh bahasa Yunani, bahasa Latin malah menjadi bahasa rakyat jelata. Pengaruh kebudayaan Yunani begitu kuat pada masa pemerintahan Roma. Pendidikan Yunani menjadi salah satu prasyarat untuk berkembang di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Tanpa pendidikan itu, orang tidak dapat bergerak pada masa Rasul Paulus dan para penulis Injil. Pendidikan dalam bahasa Yunani sangat berkembang luas pada masyarakat, sehingga orang dapat mengerti isi surat Paulus dan Injil-Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani. Baik, dibutuhkan juga sistem keuangan yang baik, walaupun setiap daerah atau kota mencetak uang sendiri, tetapi di seluruh daerah kekuasaan Roma berlaku mata uang, denarius, yang dicetak oleh pemerintah pusat. Mata uang ini selain dipakai sebagai alat tukar yang sah dalam perdagangan, juga digunakan sebagai alat propaganda. Pada masa Yesus, pekerjaan utama masyarakat Palestina adalah petani kecil, nelayan tradisional, tukang bangunan, buruh, dan sebagainya. Banyak penduduk yang sudah terjamin hidupnya dengan mengolah sebidang tanah yang dikerjakan oleh anggota keluarga. Ada juga pegawai pemerintahan seperti pegawai administrasi dan pemungut pajak. Kelompok yang disebut terakhir ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka bekerja untuk pemerintah dan menjadi penghisap kehidupan masyarakat. Masyarakat umumnya hidup dalam sosial kemasyarakatan. Masyarakat Yunani Romawi terdiri dari beberapa kelas sosial. Yang pertama, ada para pejabat dan para tuan tanah serta pengusaha besar. Mereka tidak hanya mempunyai kekuasaan, tetapi juga memiliki modal dan kekayaan. Kelompok ini sangat tertutup dan merupakan golongan aristokrat. Mereka sangat menikmati kemewahan. Yang kedua, orang-orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Level pekerjaan mereka adalah pegawai pemerintah, tukang, pengusaha kecil, dan sedikit petani. Karena kelompok ini jatuh miskin karena tertekan ekonomi yang berat, sehingga mereka menjadi budak dan kehidupan mereka sangat bergantung pada tuan mereka. Tidak jarang mereka membuat kerusuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, kelompok bekas para budak. Kelompok ini diberi kemerdekaan dari majikannya atau membeli kemerdekaannya sendiri. Yang keempat, budak. Mereka diperdagangkan secara resmi di pasaran layaknya barang dagangan. Mereka menjadi budak karena berbagai alasan. Ada yang dilahirkan sebagai anak budak, ada pula yang karena menjadi tawanan perang, ada yang menjual diri sendiri karena tidak mampu membayar utang. Yang kelima, ada juga perbedaan antara masyarakat yang berpendidikan Yunani dan yang tidak. Kelompok yang tidak berpendidikan Yunani ini disebut berbario, biadab, tidak beradab, dan dianggap rendah statusnya. Jadi, masyarakat Yunani ada pembelaan kelas yang tajam. Dalam masyarakat Yahudi sendiri ada pembagian kelas sosial juga, di antaranya yang pertama, para bangsawan, tuan-tuan tanah. Mereka adalah orang yang berkuasa dan mempunyai banyak kekayaan. Mereka suka hidup mewah. Yang kedua, orang yang merdeka, pegawai, petani, pedagang, tukang bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga, budak. Mereka biasanya menggantungkan diri pada tuannya dengan melakukan pekerjaan kasar. Yang keempat,
Ada pula kelompok yang terpinggirkan atau disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena alasan keagamaan. Kelompok ini terdiri dari PSK, pemungut cukai, orang miskin atau pengemis, pengidap penyakit kusta, dan lain-lain. Yesus beberapa kali bertemu dengan dan bergaul dengan mereka. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan transportasi. Yang pertama, perjalanan laut. Ada banyak pelabuhan yang baik dan biasanya perjalanan melalui laut aman. Perjalanan melalui laut dan sungai lebih murah daripada perjalanan darat, sehingga perjalanan melalui laut menjadi yang terpenting dalam perdagangan. Yang kedua, perjalanan darat. Sistem jalan yang dibuat oleh kerajaan Roma sangat baik. Jalan-jalan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan desa-desa di pedalaman. Jalan-jalan yang dibuat oleh kerajaan Roma kuat, biasanya luas jalan 1,2 meter. Jalan itu dibuat 4-5 lapisan batu di bawah permukaan tanah. Dan jalan tersebut dipakai oleh utusan-utusan Injil pada abad pertama sesudah Masehi. Hal ini merupakan persiapan Injil diberitakan. Yang ketiga, perjalanan 1 hari. Biasanya perjalanan yang menempuh waktu 1 hari dapat menempuh 42-48 km, tetapi kalau rombongan hanya mampu menempuh 16 km per hari. Menurut Taimon, perjalanan selama 1 hari kadang-kadang dapat menempuh sampai 60 km. Yang keempat, perjalanan pada hari Sabat. Perjalanan pada hari Sabat hanya dapat menempuh 2000 hasta atau kira-kira 1 km. Yang kelima, tumpangan atau penginapan. Tumpangan dan keramah tamahan sangat penting dalam kebudayaan orang Yahudi. Kota Betania dan Betfage dekat Yerusalem terkenal dengan keramah tamahan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk hari-hari raya. Di jalan pedesaan biasanya tersedia kamar-kamar penginapan. Kamar-kamar itu tidak diperlengkapi dengan perkakas, tetapi ada halaman untuk binatang-binatang, keledai, kuda, dan lain-lain. Di rumah pribadi biasanya gorden digantung di depan pintu masuk rumah itu. Gorden itu memberikan tanda kepada tamu-tamu bahwa masih ada kamar kosong. Meja disediakan dengan makanan di depan rumah itu, menandai bahwa masih ada makanan tersedia untuk tamu-tamu. Dunia sosial. Ada 3 bangsa yang dibahas. Yang pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang rohani atau orang spiritual. Mereka terikat erat dalam hubungan manusia dengan Allah. Contohnya, orang muda yang kaya. Nikodemus, Roma pasal 10 ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Orang Yahudi percaya bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan sebagai umatnya, mereka diberkati oleh Tuhan, dan semua negara akan diberkati juga. Melalui merek, orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias, tetapi Mesias yang berhubungan dengan pemimpin politik dan militer. Orang Yahudi adalah orang yang diam. Hal ini menanggapi kekuatan yang diungkapkan oleh William. Tujuan-tujuan mereka lain dari orang duniawi. Orang Yahudi adalah orang yang simpel dan sederhana. Tidak banyak orang Yahudi terkenal dalam kesenian, politik, pembangunan, dan lain-lain. Tetapi melalui orang Yahudi, firman Tuhan diberikan kepada manusia. Orang Yahudi adalah orang yang memelihara hukum. Yang kedua adalah orang Yunani. Ciri-cirinya disebut orang intelektual. Orang Yunani pintar membuat filsafat, mencari hikmat dengan pengetahuan, dan bangga terhadap filsafat hidupnya dan dirinya sendiri. Orang Yunani cinta kecantikan, suka membicarakan kebajikan. Orang Yunani adalah seorang dengan banyak perasaan, emosional, bergembira, menyesal, dan lain-lain. Orang Yunani adalah orang yang asli atau orisinil. Waktu mereka menulis buku-buku, tidak ada buku-buku lain sebagai sumber. Mereka membuat buku-buku tanpa kepustakaan. Mereka suka mencari alasan-alasan,
tentang penyebab-penyebab untuk hal-hal dunia ini. Orang Yunani sombong, segala sesuatu diukur oleh manusia, pintar dan sadar mengenai kemampuan sendiri. Paulus adalah rasul yang siap untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani. Yang ketiga, orang Romawi. Ciri-cirinya, orang Romawi adalah orang yang sangat praktis. Orang Romawi tidak terkait erat dengan filsafat-filsafat atau agama. Orang Romawi teratur, pintar dalam bidang administrasi dan militer. Itulah sebabnya orang Romawi memiliki tentara yang sangat baik. Ada 4 perwira yang disebut dalam Alkitab dan semua dilukisan sebagai orang baik. Orang Romawi adalah orang yang tidak asli atau orisinil karena sering mengambil ide-ide, filsafat-filsafat dan lain-lain dari orang lain. Orang Romawi adalah orang yang keras karena suka pertandingan-pertandingan yang keras. Contoh, pertandingan orang yang disuruh berkelahi dalam tontonan umum. There you go. Hold up. I ain't with that. Devil try to get his lick back. Wow. Pull up. Spin back. Pull up. Say they get it. Spin back. Is it done?